Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Maharani Kusmanegara sebagai HRD dari CV Bumi Arta Sasanti. Sore. Perkenalkan, nama saya Dewangga Mentara Sakti. Kemudian ada teman saya Fatur Rahman Khairid Fauzan. Selamat sore, Bu. Sore. Kemudian ada Mahardika Chandra Nur Ihsan. Ya, halo. Kemudian ada Mahatamtama Arya Farabi. Selamat sore, Bu. Sore. Dan yang terakhir ada Sulun Dwi Siwi Palaguna. Selamat sore, Bu. Halo Siwi, sore. Kami dari mahasiswa Amikom saat ini sedang ditugaskan untuk melakukan wawancara mendalam terkait dengan strategi yang dilakukan oleh CV Bumi Arta Sasanti dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai pada kesempatan kali ini? Siap, saya berkenan. Ya. Bila Ibu bersedia, kita dapat langsung melakukan wawancara terkait dengan strategi yang dilakukan perusahaan ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk pertanyaan pertama, boleh dijelaskan mengenai profil Ibu Maharani Kusmanegara? Oke. Well, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Kayaknya kalau dipanggil Ibu tuh gap of age-nya tuh kelihatan banget gitu. Boleh dipanggil kakak aja nggak? Boleh, Boleh, Bu. Mbak ya, Mbak ya. Oke, boleh Mbak. Oke. Jadi gini, guys, kami biasa melakukan share knowledge dan juga presentasi corporate semacam ini ke teman-teman akademisi dan juga mahasiswanya gitu ya, karena ternyata banyak sekali yang minat untuk mengetahui dunia hospitality gitu, salah satunya untuk restoran. Kebetulan saat ini saya tidak hanya sebagai corporate HR manager, jadi saya sudah di posisi general manager untuk Bumi Arta Sasanti sejak Oktober 2020 hingga saat ini. Ada kaitannya antara Bumi Arta Sasanti dengan Bumi Indonesia Group. Jadi kalau sebelumnya memang saya didapuk sebagai corporate HR manager, jadi Bumi Indonesia Group ini memang punya beberapa business lines gitu ya, tidak hanya di kuliner. Jadi dia punya business line di export import untuk handicraft, kemudian ada business line untuk desain grafis, desain interior yang memang berkutat di bisnis properti, and then satu lagi bisnis lainnya lah di restoran. Nah, sejak Oktober 2020, saya tidak hanya handle human resource and general affair as the department, tapi saya juga handle untuk all operations di culinary business line-nya Bumi Indonesia Group, which is itu ada di Badan Usaha CV Bumi Arta Sasanti. Nah, kalau kemarin teman-teman sempat menanyakan juga, Bumi Arta Sasanti ini punya brand apa aja gitu ya. Kalau teman-teman asli Jogja atau sering main gitu ya, dan senang kuliner, mungkin brand-brand ini nih cukup familiar di teman-teman. Jadi saya akan dengungkan kembali gitu. Yang ada di bawah naungan Bumi Arta Sasanti, yang pertama adalah Sasanti Restoran, berlokasi di Jalan Palagan, Selatan Hyatt Hotel, mungkin teman-teman tahu ya. Kemudian di Palagan itu selain ada Sasanti Restoran, kita juga punya Sasanti Bakery, satu gedung dengan Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Kita punya Holy Cow Steakhouse franchise dengan Jakarta. Kemudian ada satu lagi unit bisnis di Sagan, yaitu Flip Burger Sagan Jogja. Nah, sejak Desember 2021, Flip Burger Sagan berhenti beroperasi karena kami akan berencana untuk memindahkan Flip Burger Sagan itu ke Palagan, satu gedung dengan Sasanti Bakery dan juga dengan Holy Cow Steakhouse. Begitu. Sampai sini suara saya terdengar jelas atau ada berisik ya? Terdengar jelas, Bu. Oh, baik. Oke, semoga tidak ngantuk atau tidak ketiduran karena saya pikir 852 halaman ini perlu di-share. Oh, enggak, bercanda. Oke, kalau mundur lagi ke belakang, sebelum saya ada di dunia kuliner, itu saya pernah ada di Tribun Jogja, salah satu harian Kompas Gramedia Group. Saya juga didapuk sebagai HRG IT Manager saat itu di tahun 2013 hingga 2017.
Sebelumnya saya juga HRGA Manager, tidak hanya HRGA tapi juga IT waktu itu sempat saya pegang untuk kemudian hands offering dengan subdepartment yang ada sebagai salah satu authorized dealernya Excel Axiata di tahun 2010 hingga 2013. Dan sebelum itu lagi sebenarnya saya pernah nyicip gitu ya, mungkin begitu. Semasa saya berada di Strata 2, saya punya tugas untuk menjadi tutor dan juga peneliti di ITB karena memang kelas yang saya ambil adalah di School of Business and Management ITB untuk S2-nya selama 2007 sampai 2010 gitu. Itu kalau soal professional track saya. Nah, kalau untuk educational background dan gimana ceritanya saya bisa nyebur ke dunia yang sekarang, panjang ya pastinya. Tapi apa yang saya pelajari dari S2 di ITB, kemudian psikologi saya di Unisba, waktu itu di Bandung tahun 2007, kemudian di beberapa lokasi kerja, sehingga membuat saya tergiring untuk kemudian berdharma gitu. Untuk ada di salah satu brand kuliner yang ada di Sleman, Yogyakarta. Untuk profil kayaknya ini aja. Sisanya nanti kita bisa ngobrol ya. Oke. Bu, terus saya ingin bertanya, mengingat pada masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan konsumen akan produk makanan semakin meningkat, khususnya pemesanan produk makanan dari rumah. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh CV Bumi Artesassanti untuk memastikan pasokan bahan baku tetap terpenuhi sebagaimana mestinya? Oke. Untuk kedepannya saya nggak akan nyebut CV Bumi Artesassanti ya guys, tapi lebih ke Sasanti Group aja, biar lebih gampang dan lebih simpel, boleh ya? Oh, boleh Bu. Oke. Tadi sebenarnya ada dua hal sih yang saya point out gitu ya dari pertanyaannya. Siapa tadi? Mahardika ya? Iya Bu. Oke. Ini emang kalau anak-anak programming itu emang begini ya. Rada ini ya, emang strict gitu sama wordingnya. Oke, it's fine, saya menyesuaikan. Ada dua hal yang saya pelajari di sini. Jadi pertanyaannya tuh lebih ke strategi pengembangan produk dan strategi pemasukan bahan baku, benar ya? Correct me if I'm wrong ya. Benar. Oke, karena kalau soal strategi pengembangan produk guys, pandemik ini memang ngasih dampak sih ke semua lini bisnis ya. Itu nggak bisa disangsikan. Bisa bertahan aja itu udah bagus. Nah, untuk kategori bisnis horeca, yaitu hotel, restoran, kafe itu ya, 1 tahun terakhir ini Jogja tuh baru bergeliat lagi, kalau teman-temannya gitu. Nggak tahu nih, kalian pada masih stay di Jogja atau udah mencar-mencar ke seluruh Nusantara nih? Ada Di yang masih Jogja, di Bu. Jogja? Oh, Saya. masih di Jogja. Oh, oke, nice. Ada Dewangga ya. Baik, kalau teman-temannya atau Dewangga sering muter sekarang di area Sleman, khususnya Palagan sana itu kan semakin banyak restoran baru ya. Ya, benar. Rumah saya Palagan soalnya, Bu. Oh, nice. Berarti Dewangga harusnya cukup jeli, ada berapa restoran baru dengan konsep baru dan very Instagramable gitu ya. Sangat cocok sama segmentasinya teman-teman ini gitu. Jadi memang baru 1 tahun ini guys, investor itu membangun kembali bisnis horekanya. Setelah banyak horeka yang kolaps dan ganti konsep toh. Dan saat PPKM muncul, Holiko dan Flip Burger itu termasuk yang gerak cepat gitu menurut saya untuk menyiapkan produk-produk bertema PPKM. Mungkin kalau teman-teman pas awal-awal PPKM itu sering dengar, promonya apa tuh, promo PPKM tuh loh, apa tuh gitu ya, misalkan paket promo makan di mobil gitu, atau paket promo makan apa sih, makan kenyang sambil apa gitu ya, pokoknya PPKM-nya itu kemudian disimulate untuk kemudian bisa menjadi bahan promosi baru gitu. Nah, beberapa unit bisnis kami pun menyerukan program atau promo seperti itu gitu. Jadi kayak Holiko dan Flip Burger tadi, mereka menyediakan promo PPKM-nya. Value lain yang juga ditawarkan oleh Flip Burger kala itu adalah juga menyiapkan produk-produk lama yang dikolaborasikan dengan bahan veggies atau tanaman atau tumbuhan ya yang hijau-hijau gitu. Jadi kayak misalkan cheeseburger with veggies gitu guys. Nah itu tuh menjadi salah satu upaya kita buat mengembangkan produk yang ada pada waktu itu. Bahkan walaupun kemudian sempat seret juga secara revenue gitu ya di beberapa unit bisnis kami,
tetap kan kami ingin konsistensi dari brand ini tetap ada gitu. Sehingga yang dilakukan adalah bisa jadi adalah dengan pengurangan gramasi atau volume dari si bahan ataupun produk tersebut dengan harga yang juga disesuaikan sehingga masuk kantong gitu. Nah, kalau tadi terkait dengan strategi pemasukan bahan baku ya teman-teman ya, kita pastinya bekerja sama dengan banyak sekali supplier bahan ternama dan terpercaya. Itu penting karena kalau di kuliner itu bahan kan nomor satu ya. Jadi kebersihannya, kemudian kesegarannya, apalagi untuk Sasanti restoran. Sasanti restoran itu restoran bintang 3 guys. Jadi kalau misalnya hotel itu paling top adalah bintang 5, restoran itu bintang 3. Dan restoran kami di Sasanti Restoran ini biasa tadinya sebelum pandemik itu handle tamu-tamu dari mancanegara, tamu-tamu premium class, tamu-tamu yang sosioekonominya itu memang ke atas, tidak lagi menengah ke atas tetapi ke atas gitu ya. Nah, tetapi ketika pandemik semua tuh harus disesuaikan gitu. Karena kalau enggak kita dapat market dari mana kan gitu ya. Sehingga kemudian beberapa strategi termasuk pasokan bahan baku pun tuh menjadi harus lari-larian, dikejar gitu. Nah, di sini kita punya tim purchasing namanya atau departemen purchasing atau procurement. Mereka adalah teman-teman luar biasa yang bertanggung jawab untuk mengadakan atau memastikan availability dari all ingredients that we need gitu ya. Semua bahan baku yang kita butuhkan gitu untuk semua menu kita. Terutama untuk Sasanti Restoran dan Sasanti Bakery karena itu kan badan usaha sendiri ya. Tapi kalau franchise kayak Flip Burger dan Holy Cow itu semua bahannya dari Jakarta guys. Jadi ketika Jakarta itu terkendala gitu ya, ya sudah pasti lokal terkendala. Sama waktu itu ada case menarik di Holy Cow. Jadi ada beberapa bahan daging Holy Cow itu memang harus didatangkan dari Australia. Nah, kalau nggak salah itu sekitar bulan September-Oktober, kita sempat susah untuk mencari daging wagyu sesuai dengan marbling yang kita butuhkan. Dan itu semua dari Australia. Dilalahnya, selain memang mereka pandemik, ada banjir ya kalau nggak salah waktu itu. Sehingga delivery sistemnya itu pun terganggu. Nah, kalau misalkan kita mau goalnya adalah yang penting ada deh wagyunya gitu, sehingga orang tuh nggak kecewa gitu ya. Bisa aja kita main daging lokal, tapi kan nggak bisa semudah itu Ferguson, karena ini adalah franchise ya. Jadi kita nggak bisa main-main untuk menggadaikan brand yang sudah kita percaya gitu satu sama lain hanya demi ketersediaan bahan baku. Kan harus dilihat juga gitu, speknya sama enggak. Kemudian kalau Holy Cow dan Flip itu sudah bersertifikat halal guys. Sehingga kalau misalkan bahan bakunya itu ada tapi nggak punya sertifikasi halal by MUI, ya itu nggak bisa. Itu udah nggak lolos sensor dari Jakarta. Jadi untuk yang franchise, ya kami harus benar-benar berkoordinasi gitu ya dengan Jakarta. Sedangkan untuk yang lokal punya kayak Sasanti Restoran dan Bakery, kita banyak bermain dengan local or organic gardeners. Nah, teman-teman yang senang gitu ya dengan tanaman-tanaman organik gitu. Beberapa menu Sasanti Restoran tuh kan ada yang menunya tuh salad misalkan gitu ya. Salad itu kan banyak bermain dengan lettuce, terus sayur-sayuran yang gitu-gitu. Dan kita nggak pernah main dengan bahan-bahan yang sifatnya instan gitu tuh nggak pernah. Bahkan untuk vetsin saja kita tidak pakai vetsin untuk Sasanti Restoran. Jadi murni olahan tangan si chef, resepi by chef. Dan salah satu tutor kitchen kita itu adalah Bapak William Wongso. Probably all of you have been heard about that name. Kalian bisa searching who is Bapak William Wongso. Itu adalah salah satu legend kuliner di Indonesia yang dia juga banyak sekali memberikan kontribusi di kuliner Nusantara gitu ya. Itu salah satu tutor kami yang memastikan quality control dari produk Sasanti Restoran. Gitu. Itu kalau untuk pasokan bahan baku. Nggak tahu sampai sini ada pertanyaan kah? Berarti sama kayak kalau tes quality control-nya itu bagaimana juga, Bu? Kalau quality control kita punya yang namanya receiver staff. Nah, mereka adalah tim khusus penerima bahan baku, guys. Biasanya bahan-bahan belanjaan itu datang di pagi hari, gitu ya. Di pagi hari diantar karena memang quantity dari yang kita pesan ini kan nggak cuma 1-2 gitu ya. Kayak ikan aja kita pasti belinya yang langsung gelondongan gitu. Filenya yang berapa kilo gitu. Jadi memang diantar semuanya. Bahkan es batu pun juga kita sudah bekerjasama dengan si supplier ini. Jadi akan memeriksa kualitas ketersediaan bahan yang dipesan seperti apa. Apa yang terjadi kalau itu tidak memenuhi standar gitu ya?
Apalagi untuk Sasanti restoran tuh. Jadi spesifikasi bahannya sangat diperhatikan. Mulai dari ukuran, warna, bentuk, rasa, itu tuh diperhatikan. Ketika itu tidak memenuhi kualifikasi, ya udah itu will be deleted gitu. Itu akan dikembalikan. Terus 1 kali 24 jam itu akan diganti dengan produk yang lebih proper untuk dipakai. Gitu. Terima kasih ya, Bu. Siap. Anything else? Ada pertanyaan lagi? Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Susanti Group untuk mempertahankan jaringan kerjasama dengan para pemasok bahan baku selama masa pandemi COVID-19? Baik, thanks God-nya adalah begini, mau ada pandemik atau tidak ada pandemik, cara kami untuk memaintain supplier itu tetap sama, dengan menjalin hubungan baik gitu ya. Sekaligus senantiasa menambah daftar supplier guys, karena ketika pandemik itu kan ya karena tadi ya membawa dampak ke semua lini bisnis termasuk supplier kan. Ada beberapa supplier yang akhirnya harus kolaps. Nah, ini tidak akan terbantu nih bisnis kita nih kalau kemudian kita sangat manja atau tidak gercep untuk mencari tambahan daftar supplier gitu. Jadi memang akhirnya yang harus dilakukan 2 hal penting itu, kita memaintain hubungan baik dengan mereka. Misalnya dengan apa sih? Ya kalau bayar bills atau outstanding ya jangan lama-lama lah gitu ya. Kalaupun perlu nego ya negonya manusiawi gitu dengan mereka. Kuantitinya juga kita coba pertahankan dengan quantity level yang sama atau paling tidak kalaupun turun ya tidak terlalu turun banyak gitu kan, mereka juga berharap bisnisnya untung kan. Sedangkan untuk menambah daftar supplier itu sendiri ya harus selalu update guys. Jadi tim purchasing atau procurement yang tadi saya ceritain itu selain mereka memang bertugas untuk belanja, ya mereka harus banyak TP-TP itu, tebar pesona ke banyak supplier, ke pasar gitu ya, ke supermarket, ke gardener gitu. Pokoknya orang-orang sekitar yang bisa kita jadiin vendor atau supplier pengadaan bahan baku kita. Gitu. Baik Bu, untuk selanjutnya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sasanti Group untuk menetapkan harga produk makanan yang dijual selama masa pandemi COVID-19? Strategi penetapan harga ya. Oke. Tadi kayaknya saya udah sharing. Kalau Sasanti restoran itu apa namanya? Market segmentation-nya itu di atas gitu ya, on the top. Jadi jujur saja memang dari semua lini bisnis yang kami conduct saat ini, kami manage saat ini, yang pertama kali kena imbas adalah Sasanti restoran guys. Gitu. Ketika pandemik, kemudian lockdown kan, banyak sekali tamu-tamu kami yang dari mancanegara atau luar negeri jelas nggak bisa masuk gitu. Yang tadinya mereka datang dengan rombongan, baik grup, or tourism agent, travel gitu, mereka nggak bisa masuk, nggak bisa kasih tamu gitu. Yang perlu kami pikirkan adalah waktu itu bagaimana bisa mendatangkan ceruk-ceruk market yang bisa jadi selama ini nggak terpikirkan, yang selama ini kita nggak bisa cover gitu, karena memang market kita tuh tidak di situ gitu. Seperti misalnya, kalau yang sebelumnya kan Sasanti itu kebanyakan datang kalau nggak turis, family gitu ya. Terus yang menjadi pengambil keputusan itu adalah orang tuanya atau customer kami yang usianya itu di atas 40 something gitu ke atas. Nah, anak-anaknya itu ya yang ikut aja karena papa mamanya pengen makan Sasanti and then they follow their parents gitu. Tapi ketika pandemik dan ceruk itu nggak bisa kami kuasai lagi gitu ya, ya kita harus ganti strategi gitu. Kita memperlebar ceruknya yang tadinya sangat premium, kita turunkan atau kita siapkan space yang memang bisa mengcover level-level apa namanya saldo ekonomi yang lebih memadai. Kemudian muncullah ada produk dalam porsi dan nama sebagai menu personal guys di Sasanti restoran itu, karena sebelumnya Sasanti itu terkenal dengan porsi yang gede-gede banyak gitu, sehingga relatif mahal untuk dibaca. Kalau buat bule mungkin kan emang ayam atau daging steak gitu ya, segede itu tuh memang makanan dia regularly kan. Tapi kalau buat orang lokal kan itu bisa aja dibagi 2, dibagi 3 gitu. Nah, melihat itu menjadi potensi juga bagi kami untuk reintroduce our other menu, maka lahirlah namanya menu personal. Harganya pun kita reduce karena porsinya kan juga lebih personal ya. Dan kita keluarkan menu personal itu waktu pandemik awal tuh di angka 35, mulai harga 35, 45 nggak salah. Nah, baru kemarin tanggal 7
Januari ini kita reintroduce lagi, kita memperbarui menu-menu personal, kita tambahin apa yang kemarin belum ada di menu, harganya kita naikin dikit tapi worth it gitu ya. Dan itu cukup bagus responnya, mendatangkan banyak, kita sebutnya WIG guys, walking guest itu adalah mereka tamu-tamu kami yang tidak by reservation, jadi biasanya mereka yang memang kepo-kepo gitu, pengen tahu di Susanti itu ada menu apa sih, atau baru pertama kali datang tuh kita nyebutnya WIG gitu, walking guest. Nah, untuk Susanti Bakery sendiri, tadi Susanti Resto ya, Susanti Bakery itu konsisten dengan promo BOGO namanya. BOGO tuh buy one get one. Di atas jam 6 sore, gitu ya, Susanti Bakery itu sekarang menjual semua produknya setengah harga. Lu beli satu, lu bayar satu, dapat dua gitu. Selama memang harga produknya setara, silahkan dipilih, karena kita punya roti, kita punya pastry, kita punya Danish, kita punya cookies, kita punya cake gitu ya. Selama setara bisa dibubuhkan. Itu kalau Susanti Bakery setelah jam 6 sore. Nah, kalau Flip Burger pada saat pandemik ini dia mengeluarkan produk welfare burger namanya. Welfare burger dengan penyesuaian di kelas produk dan besaran porsinya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kami banyak bermain di daging patty lah daging di dalam burger itu guys, itu kan rata-rata digramasi 120. Nah, ketika PPKM ini kami harus mereduksi itu menjadi 80 gram supaya tadi harganya lebih bisa terjangkau dan anak-anak atau tamu-tamu yang mencoba itu pun jadi lebih tergiat gitu untuk mencoba, wah harga segitu gitu bisa dapat 3 gitu kan, dengan patty yang tetap real patty, jadi olahan tepungnya itu sangat minim guys kalau di Flip Burger itu, kalau dibandingkan yang lainnya, jadi murni lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Nah, itu Flip Burger. Kalau untuk Holy Cow Steakhouse, kita banyak bermain di strategi harga coret. Nah, teman-teman pernah concern nggak harga coret itu apa? Gantian, gua tanya lo. Nggak gua aja nih tanyain. Harga coret itu biasanya mengundang psikis customer guys untuk, wah gila ya dari yang tadinya senilai 500.000, gue hanya bayar 325.000, udah dapat 2 stick, kemudian dapat produk bakery, and then minumannya ya lumayan lah, air mineral 1,5 liter tuh udah for free gitu. Nah itu harga coret, jadi bisa mengoptimalkan stok bahan baku juga based on FIFO system, jadi kita punya first in first out system untuk stok. Kalau daging di Holy Cow itu karena banyak sekali variannya, bahkan untuk Wagyu kan marble kita ada beberapa ya. Itu kalau kita nggak T10 gitu ya, nggak detail ngelihat ya bisa salah. Apalagi kalau sudah masuk grill. Kalau udah di grill daging itu tampak sama guys, hitam aja semuanya, coklat aja semuanya gitu kan. Jadi kalau nggak hati-hati mengetahui apa, yang keluar harusnya itu cuma sirloin 300 gram, yang dikasih Wagyu marble 45, ya saya yang nombok, nggak mau kan gitu ya, nggak boleh juga, itu nggak benar gitu. Jadi memang kenapa kalau di Holy Cow itu setiap kali teman-teman di kitchen sudah melakukan grilling terhadap dagingnya, ada flagnya kan, ada benderanya gitu. Jadi di apa namanya di daging, kemudian di atasnya itu dicolokin flag atau benderanya Holy Cow, dan di situ ada keterangan spesifikasi dari dagingnya. Ini dagingnya apa, terus dengan tingkat kematangan seperti apa. Kan teman-teman bisa pilih ya, biasanya kakak mau tingkat kematangan apa, nanti ditanyain. Mau yang rare, medium rare, well done, gitu. Jadi supaya nggak salah gitu ya. Gimana, jam segini ngomongin makanan udah lapar belum? Sudah sih. Lumayan. Lapar. Sudah ya. Jadi gimana kalau saya nge-share hidangan-hidangannya gitu ya, jadi hold on ya, nanti aja. Oke, itu untuk di Holy Cow. Selain itu, selain pakai harga coret, Holy Cow itu juga bisa kolaborasi dengan produknya Susanti Bakery, guys. Seperti kita punya Fruity Tartlets. Jadi, ini kita bisa share nggak ya? Bentar. Ya, Bu, bisa. Oh, tapi harus dibuka dulu ya? Iya, harus dibuka dulu. Kalau nggak share screen dulu juga bisa, Bu, pakai yang entire. Nanti kayak itu ya, kayak tadi ya. Nanti kelihatan semua sih, Bu, buka apa aja. Iya, jadi penuh banget ya. Tapi nggak apa-apa kok, Bu, tenang aja. Ya, sebentar ya. Oke. Harap maklum. Mau nanya dikit. Boleh. Kalau yang bakery-nya tuh di mana ya letaknya kalau yang di Jogja? Sama di Palagan juga? Oke, like I told you before, our Susanti Bakery is located to in Palagan. Jadi masih satu building dengan Holy Cow.
Itu di Di KM berapa dalamnya. sih, Bu? Kok saya nggak pernah lihat? Wah, ini penting. Ini bagus ini masukan buat saya. Berarti our branding signage itu nggak terlalu berhasil gitu ya, menarik perhatian para pejalan kaki dan pengguna jalan ya. Iya. Itu juga PR bagi kami. Jadi setelah kami melakukan survei standar waktu itu, kita juga tanya ke beberapa customer yang datang, mereka tuh jarang bisa notice bahwa di situ tuh ada Sasanti Bakery. Karena memang ada di dalam guys, Sasanti Bakery-nya itu. Ada di dalam gedungnya si Holy Cow. Kalau kalian masuk, itu langsung tuh sektor kanan, itu udah ketemu sama showcase-nya bakery, and then for the left side, teman-teman sudah akan ketemu sama space-nya si Holy Cow, gitu. Tapi udah pernah ke Holy Cow? Belum? Belum, Bu. Itu di sebelah mananya sih gedungnya? Gedungnya itu gini, tahu SDIT Al-Hakim ya? Hyatt lah, Hyatt. Hotel Hyatt ya. Hyatt tahu. Nah, selatannya Hyatt persis guys, sebelum Hyatt guys, persis. Kalau itu sebelum itu dari mananya, Bu? Dari arah dari Monjali. Dari Monjali. dari guys. Oh Monjali. iya. Berarti yang ada Gudang Garam ya? Yang Nah, ada kalau seberangnya si Hyatt itu kan kan Gudang Garam kan. Iya, benar. Sebelumnya kan ada pertigaan yang ada tugunya kecil itu ya. Nah, setelah itu Tugu Sendangan. kiri jalan ya berarti ya? Tugu Melati. Betul, kiri jalan. Sederetan sama Hyatt kok persis sebelum Hyatt. Iya. Oh, iya, saya pernah lihat berarti. Ayo kapan-kapan mampir biar bisa saya kenalin aneka daging ya. Ya, siapa tahu dapat tempat. Termasuk promo khusus. Wah. Oke. Aduh, saya kok nggak bisa nge-share guys ini. Entire screen kah? Karena dia tidak bisa. Listnya itu tidak ini ya. Tidak semuanya ready ya. Kalau ini kelihatan nggak? Promo ini? Enggak ya? Belum, Bu. Di share screen aja, Bu. Langsung diklik. Agak bisa, guys. Yang ini. tadi gambar panah atas kan, terus entire screen-nya dipencet. Terus iya, tapi kagak ada di itu. Entire screen aja. Entire screen aja. Entire screen. Oh, error guys. Can't share your screen katanya. Sorry, an error has occurred when screen sharing. Kenapa katanya? Ya tadi nggak tahu. Sorry nggak bisa katanya. Kita coba lagi ya. Udah bisa, Bu? Udah bisa kelihatan. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Payday. Nah ini guys, tadi yang saya bilang ya, ini salah satu promo Holy Cow yang paling laten, paling konsisten. Jadi ketika PPKM kami mengoptimalkan tanggal-tanggal cantik gitu ya bagi mereka yang gajian, biasanya kan tanggal 25 tuh gajian ya atau awal bulan gitu. Jadi kita optimalkan stok daging yang paling banyak tuh apa sih gitu. Nah, saat ini misalkan di gambar nih dijelasin ada body special ya. Body special kita ini banyak banget stoknya dan memang menjadi primadona. Jadi untuk promo PD sendiri teman-teman dengan yang sebenarnya tuh harganya segini guys. Tapi dengan hitungan cantik kita akan olah sehingga dengan 280.000 net sudah nggak pakai pajak dan tax and service sudah include di sini. Teman-teman akan dapat 2 bodies and then chicken stick. Terus ini tadi yang saya bilang ada produk bakery di sini, ini adalah lemon tartlet. Ini enak banget, seger. Kenapa lemon? Karena juga untuk stabilizing daging itu kan kalau udah masuk di lidah itu sampai kan kayak berat ya. Nah si lemonnya ini akan mengekstrak si dagingnya itu supaya pas diolah di perut tuh tidak terlalu berat, ceritanya gitu. Jadi ada filosofi atau kepentingan juga untuk bekerja sama dengan bakery mengolah bahan-bahan yang ada. Nah selain lemon tartlet kita juga kasih bitter balloon guys. Nah bitter balloon ini sebenarnya salah satu signature dish-nya Sasanti Restoran. Jadi untuk bisa menghasilkan satu promo besar Holy Cow seperti ini dengan brand lain yang kami miliki seperti Sasanti Bakery dan juga Sasanti Resto sangat masuk akal dan sangat bisa menggandeng satu sama lain. Tapi memang kalau kerjasamanya dengan franchise ya ada level of coordination-nya gitu ya. Jadi saya nggak boleh memutuskan sendiri.
bahwasanya untuk bulan sekian saya akan one promo ini, itu nggak boleh. Jadi kita harus propose dulu ke Jakarta, ke Holy Cow, kita punya bahan ini, kita hitungkan production cost-nya sekian untuk harga jual, propose berapa, kemudian dimasukkan juga simulasi untuk perhitungan production cost produk-produk lain yang menyertai, gitu. Contohnya ya. Oke, next. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Untuk saat ini kan platform media sosial dan media digital semakin banyak digunakan sebagai sarana promosi yang sangat efektif. Ya, Bagaimana pertanyaannya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sasanti Group dalam memasarkan produk melalui media sosial dan media digital? Baik. Itu tidak bisa dipungkiri guys, bahwa saat ini selain offline marketing strategi, kami juga harus fokus di online marketing strategi, karena online ini sangat-sangat masif ya sifatnya. Jadi sekali posting itu ratusan ribu orang di seluruh dunia itu memang akhirnya bisa mengenal brand kita lebih baik gitu. Untuk Sasanti Restoran sendiri, selain kita bermain di Facebook, kita juga bermain di Instagram, termasuk Reels-nya. Dan saat ini jujurly gitu ya, Sasanti Restoran tuh lagi rebranding proses guys. Jadi kalau nanti teman-teman menyempatkan diri untuk buka IG-nya Sasanti Restoran gitu ya, kalian akan lihat akan kelihatan ada skin of fits yang berbeda dari bulan apa ke bulan apa. Nah, karena memang kita lagi proses rebranding, kita lagi bergandengan tangan dengan salah satu vendor sosmed untuk kemudian bisa reintroduce Sasanti Restoran dengan new facelift, dengan wajah yang baru. Kenapa perlu dilakukan rebranding? Nah, ini juga salah satu strategi kami. Jadi kalau yang tadinya Sasanti Restoran itu fokusnya hanya kepada mereka yang premium class, mereka yang ada di level apa namanya, overseas guest gitu ya, tamu-tamu mancanegara, bahkan tamu-tamu nasionalnya pun kita juga biasanya yang level jabatannya pun pasti ke atas gitu. Teman-teman di kementerian, teman-teman di kepresidenan pun gitu ya. Pak Jokowi udah berapa kali makan situ, Obama pun senang banget makan di Sasanti ketika mereka dan ajudan serta keluarganya sedang berkunjung di Yogyakarta. And then seluruh departemen pemerintahan itu juga senangnya merekomendasikan Sasanti. Jadi memang awalnya Sasanti itu terkenal sepremium itu guys. Bahkan ketika kami melakukan survei sebelum rebranding ini, banyak sekali teman-teman muda atau para millennials tuh yang harus merasa gitu ya, saya underline ya, mereka merasa harus sangat well tampilannya tuh harus well and proper gitu untuk bisa datang dan makan di Sasanti. Sampai sebegitunya impresinya itu dari hasil survei. Nah, ketika pandemik ini kita nggak mungkin ada di kelas yang akhirnya semakin sempit kan. Maaf, pandemik ini tidak banyak melahirkan orang kaya baru guys. Mereka atau pandemik ini banyak melahirkan orang miskin baru, saya harus bilang begitu. Sehingga kemudian level of adjustment dari bisnis ini pun harus disesuaikan gitu. Nah, bahkan orang-orang kaya baru ini sekarang ada di generasi milenial gitu ya, teman-temannya si Atta Gledek gitu ya, kalau saya boleh bilang gitu ya, calon presiden tuh kayaknya. Itu semakin banyak gitu, anak-anak muda gitu ya, seumuran teman-teman inilah gitu yang akhirnya mengisi ceruk-ceruk market yang sangat potensial untuk kami masuki. Nah, mereka ini senangnya makan di tempat seperti apa sih? Senangnya makan makanan kayak apa sih gitu. Kita lakukan survei juga tuh waktu itu. Kita melakukan FGD, Focus Group of Discussion, dengan representative members of our guests, dan juga kita mengundang beberapa anak milenial. Hasilnya apa? They really don't care about the foods actually. Mereka tidak terlalu concern dengan makanan. Mereka concern itu dengan tempat yang layak untuk mereka share atau posting di sosmed. Giling ya, gila kan? Jadi udah ada pergeseran kebutuhan market gitu. Nah, dari situ akhirnya kami memutuskan gitu ya, berdiskusi mendalam dan memutuskan oh ya sudah, mungkin memang sudah waktunya Sasanti Restoran melakukan rebranding supaya ceruk-ceruk market yang tadinya tidak terpikir jadi terpikir gitu. Sosmed akhirnya semakin digalakkan. Sasanti Restoran, IG dengan adanya Reels, IG Reels itu juga kita optimalkan gitu ya. Nah, yang belum tersentuh ini di TikTok karena masih dalam diskusi gitu ya.
proses rebranding Sasanti supaya bisa kawin dengan konsep TikTok tuh seperti apa? Kayaknya kok bukan tipikal yang bakal gitu, kayaknya enggak guys. Karena kami masih ingin mempertahankan segmentasi market yang tadi, yang berkelas tadi itu, supaya tidak terlalu jomplang. Nah, kalau untuk Susanti Bakery, ya kita main di Instagram, kita main di TikTok. Kenapa kok berani bakery main di TikTok? Ya karena lebih casual, produknya juga lebih casual. Buat makan roti nggak perlu classy kan, nggak perlu harus berdandan cantik, nggak perlu harus bersama teman-teman yang harusnya rapi seperti Sasanti itu tidak gitu. Sehingga sejak awal Sasanti Bakery itu lahir, kita sudah sangat concern dengan sosmed. Nah, apa yang terjadi dengan unit bisnis franchise seperti Freeburger sama Holy Cow? Kalau mereka ini karena franchise ya, jadi kita juga nggak punya banyak space untuk otak-atik, semua sudah disediakan oleh Jakarta, sosmednya dikelola oleh Jakarta, gitu. Kita hanya bisa propose, misalkan Pak, gitu. Bulan depan kita ada promo ini nih, boleh nggak dinaikin? Kita pakai influencer ini nih, gitu misalkan. Nanti kita udah siapin kontennya, mereka agree dengan konsep blueprint-nya, konten dikirim, nggak ada revisi, tayang deh, gitu ya, baik di their official website atau di sosmednya mereka, gitu. Itu kalau tentang sosmed. Baik Bu, Sasanti apakah punya web gitu ataukah dia juga terdaftar di beberapa aplikasi seperti penyedia makanan online misalkan di Grab ataupun di Gojek, atau memang Sasanti ini fokusnya hanya di tempat dia berjualan aja, misalnya di Palagan aja gitu? Apakah nggak bisa kayak pesan antar atau begitu? Oke. Dulu Sasanti Restoran itu punya website, guys. Website. Sebelum saya join ya, sebelum real manajemen tuh join tuh, konon katanya punya website manage dengan baik dan akhirnya terkunci gitu. Nah, untuk menggodok lagi bikin official website, tampaknya juga butuh space and allocation time yang cukup gitu. Sehingga perlu digodok lagi. Apalagi ini proses rebranding, jadi kami tidak mau nanggung, tidak mau setengah-setengah, tidak mau keliru langkah juga untuk memastikan apakah kedepannya nanti kalau memang kita harus bikin official website, kontennya tuh harus kayak gimana. Nah, ini masih digodok. Kemudian soal kemungkinan bekerja sama dengan merchant ataupun official online merchant lainnya gitu ya, itu possible dilakukan. Kami juga tengah bergerak untuk bergandengan dengan kembali menggandeng GoFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Karena sebelumnya itu sempat terdaftar di GoFood, namun karena price range-nya kami itu tinggi sekali dan waktu itu belum ada sistem sistem secara administrasi si babang GoFood-nya itu kemudian malah merugikan si GoFood-nya. Sehingga waktu itu akhirnya kita stop dulu untuk bersama dengan GoFood, tapi di tahun ini kita gencar lagi untuk menggandeng. Makanya ada menu personal tadi yang lebih murce tadi untuk bisa kami masukkan di GoFood. Tapi untuk menu reguler lain, tampaknya kalau Sasanti Resto belum pas untuk langsung menjual semua menu regulernya di online merchant, guys. Karena tadi orang itu lebih cari ke experience-nya. Makan di Sasantinya itu seprestis apa sih? Se-cozy atau se-homey apa sih? Itu yang kebanyakan dicari orang kalau di Sasanti Restoran. Gitu. Ada lagi? Selanjutnya, kalau di Sasanti Group ini selama masa pandemi itu karyawannya semuanya memang dipekerjakan seperti biasa atau ada juga yang kerja dari rumah seperti itu, Bu? Oke. Saat pandemik awal datang itu masa yang berat ya buat Sasanti Restoran. Mengingat tadi segmen marketnya itu kebanyakan tamu-tamu asing dan premium class. Sampai akhirnya Sasanti itu perlu berhenti beroperasi waktu itu sekitar 2 bulan dan terpaksa melepas sekitar 40-an talent terbaik kami. Nah, talent yang tersisa diatur waktu kerjanya sehingga tidak berkumpul pada satu waktu yang sama. Jam kerjanya juga kita sempat mengurangi jam kerja, guys. Dari yang rata-rata 8 sampai 10 jam per hari ini menjadi 6 jam per hari pada waktu itu ya. Jadi sempatlah berlaku yang namanya WFH WFO itu. Berbeda halnya dengan unit bisnis Holy Cow dan Sasanti Bakery juga Freeburger. 3 brand terakhir ini justru yang lebih stabil karena mungkin dari awal online-nya sudah dipegang gitu ya. Sehingga kalaupun mesti beroperasi dengan pengurangan jam, mengikuti ketentuan pemerintah, tapi so far untuk 3 unit bisnis lain itu
tidak harus melepas banyak talent gitu. Nah, namun saat ini kurang lebih 1 tahun terakhir ini ya kami cukup stabil untuk mempertahankan jam operasional, sehingga kayak Sasanti itu buka dari jam 11 sampai 9 malam gitu ya. Sedangkan untuk brand yang lain kita buka dari jam 12 sampai jam 9 malam gitu, dan semuanya bekerja sesuai dengan shift atau jadwal kerjanya. Jadi sudah tidak ada lagi WFH gitu. Semuanya sudah WFO sesuai dengan shifting atau scheduling-nya. Begitu. Baik, Bu. Ada lagi kah? Mungkin untuk sementara itu dulu, Bu. Ya, Untuk kesimpulan dari wawancara tadi, bisnis yang ada pada CV Bumi Arta Sasanti ini terdiri dari di bagian desain interior, restoran, bakery, dan juga franchise. Untuk strategi saya koreksi dikit ya, Dewangga. Jadi kalau Bumi Indonesia Group, BIJ, itu memang consist of, tadi ada CV Bumi Arta Sasanti yang khusus kuliner. Ada yang khusus untuk handicraft ekspor import, itu ada di BJM, namanya CV BJM. And then kita juga punya unit bisnis yang namanya PT BJM, itu khusus untuk desain interior property. Nah, kalau ngomongin kuliner aja, itu ada di CV Bumi Arta Sasanti dengan brand-brand yang tadi kita bahas itu. Gitu. Oh, baik. Terus kemudian untuk strategi pada CV Bumi Arta Sasanti ini dia menggunakan promo yang menggunakan embel-embel PPKM untuk menarik perhatian para pelanggan saat pandemi COVID-19. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Sasanti Restoran ini adalah restoran bintang 3. Benar ya, Bu ya? Ya, itu sudah restoran untuk yang levelnya itu bukan untuk menengah ke atas, tapi udah pada tingkatan ekonomi yang di atas. Untuk bagian strategi untuk saat online ini, CV Bumi Arta Sasanti dia menggunakan Facebook, IG, dan Reels itu untuk bagian yang restorannya. Kemudian untuk yang bakery-nya dia karena mungkin dia lebih bugar gitu, lebih segar ya, lebih slow, dia berani menggunakan TikTok dan juga lebih fokus pada Instagram. Mungkin itu yang bisa diambil dari kesimpulan pada wawancara ini. Demikian wawancara yang kami lakukan, senang sekali dapat memiliki kesempatan untuk menambah wawasan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh CV Bumi Arta Sasanti atau Sasanti Group dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kami berharap agar Sasanti Group tetap dapat mengembangkan produk beserta sistem pemasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan. Amin. Serta agar produk-produk yang diproduksi oleh Sasanti Group semakin diminati oleh para konsumen. Ya. Atas ketersediaan Ibu untuk melakukan wawancara, kami mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesempatan, kami akan sangat senang apabila dapat belajar lebih banyak lagi terkait strategi perusahaan selama menghadapi masa pandemi COVID-19. Mungkin iya. Mungkin cukup. Terima kasih, Bu. Iya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Iya, terima kasih Ya, Bu. amin. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.